kumpulnya sama cowok-cowok. Bareng hilang deh. Kan kumpulnya sama cowok-cowok di rumah. Celoror gak ngerti ini katoan. Mata masih bengep. Mas Rian mangke dalu kula teng garasi betul diplomat. Oh siap Mas. Siap. Kalau kamu tidak ke hari satu Mas. Yo, ya toh. Di. Iki kopine sampean. Ya aku sebatang tok ya. Lah di rokok aku nang. Buka. Karena nek rokoke kembar iki ngono ki lho. Padahal dhek boros sing diarani sampean. Nek rokoke kembar ngono iki. Yo aku dikan yo, aku ora dikan yo ora. Sebentar lagi rame Mas kalau ada Mas Rian. Enggak apa-apa ramein. Selamanya. Pak Judulnya aku sesuk repoti. Salam selalu kagem Mas Rian dan seluruh. Oh siap. Waalaikumsalam. Mas Rian pripun kabare jarang kelihatan. Iya Mas, lagi banyak project-project yang nggak bisa gue publis Mas karena hubungannya sama jadi Kopine sampean. iya. Jadi jarang ngevlog, jarang nge-live. Jadi kalau ada waktu istirahat itu pakai istirahat. Waktu nganggur itu cuma pakai istirahat. Gara-gara kelamaan kagak begitu, akhirnya jadi terbiasa nggak ini Mas, terbiasa nggak nge-live. Ini malah apa namanya? Sekalian nongol ada ini Mas. Ada yang ngajak tinju. Ilmu. Berpatnya bunga kenapa Mas? Tidur aja baru jam 6:30 kali tadi Mas. Semalam kan nge-live sama kalian sampai lama tuh semalam. Sama ada rekan dari kantor lawyer. Ngasih berkas-berkas lah buat laporan Mbak. Ini duet polisi. Apa? Kalau nyanyi juga Pak, duet polisi. Mas rokok aman Mas? Nggak aman Mas Aris? Gak aman. Mas. Kenapa? Mas Rian, Mas Bagus suruh bawa RS 508 biar dapat pendapatan. Ya Allah Mas. Mas lu kayak nggak kenal gua aja sih. Masa ya hal kayak gitu nggak gua lakuin? Udah gua lakuin dari kapan tahu? Bagusnya kagak mau. Iyalah, ngomong iya Mas. Gas Mas, pokoknya tandangi. Iyalah, gila kali. Asal jeplak aja ngomong 2,2 M. Duit dari mana? Wah itu murni fitnah itu. Makanya enak banget ini Ntar. Buat gue enak banget. Laporan baliknya enak gitu loh. Karena dari awal pernyataan mereka blunder semua gitu. Bisa dikonter semua, buktinya juga ada semua gitu. Emang lagi pengen nyari perhatian publik aja. Tapi kan salah Mas. Dipikir gue selama ini diem ya. Zaman dulu gue sama Pak Haji gue diem lah. Kan orang tua, bapak marah anak diem ya kan. Entah bener atau salah, di mana-mana anak yang salah tetap. Ini kan dia orang lain Mas. Gue ajar balik pokoknya. Liatin aja. Gue biarin dulu dia selesai ngomong semua deh. Begitu udah, gue sikat tuh liatin aja. Gue buka semua ntar dari A sampai Z, dari bukti-bukti kontrak, isi-isi chatnya segala macem, dan semua hal-hal yang dia omongin itu nggak bener. Makanya ini tapi gue biarin dulu aja. Gue masih ngumpulin lagi kali ada blunderan omongan yang lain. Jadi laporan baliknya enak Mas. Ini gue PO sebelah nyinyir baik Mas. Ya, biarin aja makanya. Biarin Mas. Emang lu pikir orang-orang di atas sono bakal diem aja Mas kalau tahu gue difitnah sampai kayak gitu? Gue biarin, gue kasih panggung dulu. Dia kan lagi butuh panggung nih buat peresmian buka jalur Wonogiri. Gue biarin, gue kasih panggung dulu. Ntar abis itu sikat banget. Maaf Mas, kok nggak live di HP Mas Rian? Kenapa Mas? Gua loh Mas baru bangun tidur, Andi lagi nge-live, gue nimbrung aja, gue malas. Gue ini kalau utang banyak, oke lah, masih masuk akal. Tapi kalau nyolong, nilep, gelapin, belum ada sejarahnya. Kecuali komisi perusahaan bokap gue, nah itu mungkin gue ngambil, tapi kan komisi Mas, bukan uang perusahaan. Kalau utang gue banyak, oke lah. Tapi kalau nyolong
gelapin, wah itu belum ada sejarahnya gitu. Kata siksa. Hanya Tuhan. Banyak banget pokoknya dari awal, dari Mas kalian nggak sadar sih, dari dia bilang apa namanya, gue ngilang, ya itu kan udah nggak masuk akal. Orang gue abis keluar dari Bekasi, ini betul, abis keluar dari Cawang aja gue nge-live mulu, gue pindahan ke sini juga, kalian tahu ya kan, gue streaming, gue apa terus apa lagi sih, Komodo M abis dia, rekening gue udah gue printin semua, rekening Risa, rekening MTI, kagak ada aliran dana, makanya itu orang lebih-lebihin aja. Apalagi tuh 100 unit. Gue motor dewe lah, Mas. setahun 100 unit lah, harus lah 100 unit kayak 200 unit kan dia yang bagian beliin, gua kan bagian ngejalanin, tinggal dia mampu apa enggak ya. Oh, kalau gua bisa beli sendiri 100 unit lah, ngapain gua pakai bis dia 4 unit, gua pakai sendiri. Bisnya aja udah dikembalikan dari pasar lah, ya bis ditarik 1 unit setahun lah, iya kan stres ya. Makanya mereka itu lagi blunder Mas, bingung kali mau ngapain aja nih ngomongnya, makanya asal jeplak-jeplak aja, dipikir gua nggak ini nggak punya apa namanya, nah iya. Bagian bis yang dikembalikan MTI katanya belum dikembalikan lah, orang udah ditarik di, nah itu kan jejak digital juga ada ya, waktu lagi ngetem di Cipulir tiba-tiba ditarik, di Poris ditarik. Di grup FB udah rame Mas, banyak bocil mau, biarin aja Mas, musuh-musuh gue kan banyak, hater gue yang dari dulu selama setahun ini gak dapat bahan, pusing Mas, biarin mereka pesta. Makanya gue bilang ini gue masih nungguin dia ngoceh apa lagi gini, biarin aja. Dan biar sekalian laporan baliknya enak Mas, laporan baliknya satu, bikin laporan palsu ya kan dia, terus kedua pencemaran nama baik, tiga UIT masuk semua, sama ntar perdatanya gue ambil Mas ya, karena yang paling dirugikan tuh harusnya gue, karena yang prestasi kan mereka, ntar kan bukti-bukti kontraknya ada, bukti kontrak ada, alasan penarikan juga ada, terus ada. Tinggal hitungan hari debat pertama capres dan cawapres dilaksanakan. Namun pro kontra diadakannya debat khusus capres masih bergulir. Kayak gini kan malah kelihatan ya. Khusus capres. Iya. Sepele gitunya tadi malam Mas, itu cuma salah satu aja. Banyak nanti timnya Mas. Dari RI 1 juga ngirim. Namun dengan Tim malah. capres masing-masing. Yang penting mereka tadi bilang kan semalam banyak telepon. Mas, ada Mas Rian bener nggak kayak gini? Tenang aja Mas, kita tim pengacara gitu. Kalau Mas Rian bener, Mas Rian ngomong biar kita carian celah. Mas, nggak usah dicariin celah gue bilang. Rian Mahendra ini nggak pernah ada sejarah kayak gitu. Mas anak-anaknya Pak Haji Arianto kagak ada yang punya sejarah ngelapin duit, apa ngilangin, apa nyolong, apa segala macam, nggak ada Mas. Makanya gue bilang kalau sampai nemuin bukti yang menunjukkan kalau mereka bener ibaratnya omongannya, nggak usah ini Mas, nggak usah dibela sih. Saya nyerahin diri biar di sel 4 kali lipat, apa 40 tahun, apa 20 tahun, apa dihukum mati. Saya kira debat calon wakil presiden tidak bisa dilakukan. Yang laporan GPS-nya dicopot itu berarti gimana? Mas, sejak kapan gue ngurusin GPS Mas? Gue tanya, GPS-nya hilang, mati atau gimana? Kalau hilang oke lah, ntar biar ditanyain ke anak-anak, lu ada nyolong GPS apa enggak? Ya kan? Kalau GPS cuma mati, lah gimana gue tahu Mas? Vouchernya habis, listriknya habis apa gimana? Emang gue ngurusin GPS, gue punya aplikasinya juga enggak? Lah kan itu bis dipakai buat operasional MTI di Jakarta Pekalongan. Kalau GPS-nya tadinya dipakai buat Padangan, bis dia jalan Padang, lah apa urusannya sama gua Mas? Gua punya aplikasinya juga enggak. Aneh. Kecuali kalau GPS-nya hilang, nah itu baru tanyain penggelapan GPS, pencolongan GPS, pencurian GPS, nah itu mungkin bisa. Lah kalau mati doang, lah apa urusannya sama gua? Dan soal Kayak saya beli mobil pakai leasing nggak bisa bayar Mas, logikanya ya, bis itu kan masih baru sebulan Mas, gue jalan bulan apa? Bulan Juli, terus Agustus tanggal berapa tuh? 19 ditarik kan, berarti kan alasannya bukan karena finansial Mas. Logika orang baru kerja sebulan, kalau alasannya karena finansial nggak kuat bayar atau apa, mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru ditarik. Ini enggak kan, 1 bulan, 2 minggu baru ditarik. Ibaratnya gue jatah ngansur aja belum.
kok bis sudah ditarik. Nah, berarti kan alasannya di situ karena ada hal-hal lain. Makanya ntar bakal gue buka semua alasan penarikannya itu apa. Karena ada kontrak-kontrak yang dia nggak penuhin dan dia pengen maksa minta akuisisi 49% saham gue. Gue nggak mau. Akhirnya bis ditarik semua. Ya gue kasih mas. Sekarang gini aja logikanya. Lu mau nggak rumah lu belum dibayar? Ya kan. Tapi sertifikatnya diminta dibalik nama sama dia. Mau nggak? Kalau lu nggak mau, ya jangan maksa gue mau. Enak aja. 29 November yang lalu. Situasinya yang memang bersepakat atau Logikanya ya, bis baru jalan sebulan otomatis dipakai buat trial sambil perbaikan-perbaikan. Kan kalian tahu sendiri banyak komplainan kan, jejak digital itu ada mas di YouTube. Namanya bis baru jalan akap itu pasti bulan-bulan pertama dia trial, kurang-kurangnya apa, perbaikannya apa, ya kan. Mana ada. Jadi alasannya bukan karena finansial, itu mah alasan dia yang diada-adain aja. Makanya gue bilang ntar lu bakal seru kalau gue udah laporan balik. Karena gue nggak bakal ngasih ini damai-damai, kagak ada gue bilang. Sampai habis lu bilang. Dengan topik antara lain ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan. Makanya kalau ada yang bilang apa karena masalah finansial, nih suruh melihat di YouTube, logikanya suruh kerja, matanya suruh melek, kerja aja baru sebulan itu masa trial, perbaikan dan lain-lain. Bis ditarik tanggal berapa? Tanggal pas gue ke Gias kan tanggal 19. Berarti kan berapa tuh? Gini Gias tanggal 16 atau 19? Nah, 1 bulan baru 2 mingguan. Makanya kalau ada yang bilang masalah finansial, berarti dia buta matanya, nggak ngelihat YouTube. Jejak digital ada, bukan gue yang bikin. Siapkah para calon pemimpin bangsa adu gagasan dalam debat? Itu kan alasannya dia ke publik supaya apa? Supaya dia nggak malu. Karena alasan sebenarnya bukan itu. Gue punya alasan sebenarnya. Orang masih ada semua chattingannya, masih ada semua surat kontraknya. Tanya-tanya peristiwa yang sangat penting seperti yang terjadi dengan Agus Raharjo, bagi saya Dia pengusaha habis masa gak paham. Lah iya, apalagi dia pengusaha habis basicnya ya kan, bukan orang sawah. Makanya gue biarin, gue mah santai mas. Lu mau pada ngejat gue duluan, oh silakan, gue bilang silakan. Ntar lu, begitu gue udah buka, gue udah laporan balik, gue buka semuanya. Nah, lu urat malu lu masih ada nggak? Gue tanya. Semoga mas kalian dikasih kesabaran karena ini semua ujian. Lah santai mas, emang gue kelihatan gak sabar. Gue cuman capek aja secara jiwa. Selama ini gue hidup, gue pakai buat nolong orang, tapi yang gue nolong kadang, yang gue tolong kadang ya. 5.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Super Joy. Ini yang merebut pasar MTY bakal bener mas. Ntar aja. Kalau gue yang ngomong, ntar apa namanya, dia kan punya keinginan buat IPO kan mas. Makanya dia butuh branding gue. Tapi kalau hak-hak gue belum dipenuhi, masa ya gue mau kasih. Makanya gue nggak mau ngomong sekarang. Ntar aja lah. Ntar pasti ada konferensi pers. Gue pasti bikin juga. Tapi makanya sengaja nggak gue bikin duluan langsung kemarin begitu. Enggak, karena gue pengen dengerin mereka ngoceh apa lagi. Ntar gue bakal konferensi pers dan omongan gue berdasarkan bukti. Gue bakal nunjukin buktinya juga. Nggak kayak mereka yang asal cuap-cuap doang ya kan. Kalau cuma asal cuap-cuap doang, cuma nyari sensasi biar orang baca tulisan spanduk di belakang mereka buka jalur baru ya kan. Buka jalur Wonogiri, Jakarta Wonogiri. Enggak, gue nggak kayak gitu. Tenang aja, omongan gue ntar pasti ada buktinya semua. Dan gue siap mempertanggungjawabkan semua omongan. Mas Rian sabarnya masih ada 2. Mas, kita pernah ada di posisi yang jauh lebih berat dari ini. Jadi masalah kayak gini buat gue sepele, receh mas. Bila sudah terbiasa menghadapi badai, kenapa menggigil karena embun pagi? Karena embun pagi, menggigil karena embun pagi. Oh bagus juga tuh. Iya. Kalau udah terbiasa menghadapi badai, masa ya kita harus ngerasa kedinginan sama embun pagi? Ya kan? Aku sering melakukan tanpa bersedia. Aku mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Aku rasa ini Enggak mas, mereka itu emang lagi kusut aja mas, lagi kusut terus apa namanya ya pengen nyari lah. Makanya mungkin selama ini mereka, gue sih baru-baru denger aja ya. Maksudnya banyak temen yang ngomong gue
Mas, dari dulu dia bisnis restoran, bisnis rental, bisnis apa juga. Banyak kasus kayak gini sama dia. Emang orangnya kayak gini, dari dulu. Sampai tengah-tengah diambil, sampai tengah-tengah dihancurin, sampai ntar pengen diakuisisi sendiri sama mereka. Itu banyak track record dia yang kayak gitu. Cuman kali ini kalau dia yang dijadiin korban selanjutnya kok gua, ya maaf kata, gua punya taring, Mas. Jadi gue punya taring, Mas, makanya jangan disamain gue sama orang-orang yang biasa mereka tindas sebelumnya. Kritis dan aktif yang mampu menyelesaikan problem. Aktifkan GoPay Mas Rian dan damel perbaikan 05. Wah, ntar gue dihujat orang benerin bis ngemis. Mendingan gue numbalin Andi aja. GoPay-mu. Informasi utama seputar pemilu Oke, GoPay ku tuh. Oke. diketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Dompleng nama Rian Mahendra buat gue. Oh, tenang aja, Mas. Emang lu pikir, Mas, teman-teman gue yang di sana pada diem, Mas? Emang lu pikir orang-orang di lapangan itu pada diem, Mas, ngeliat kelakuan dia kayak gitu? Enggak, Mas. Dia cuma nyorot perhatian publik, ya kan? Dia bikin fitnah kayak gitu. Dia pikir orang bakal simpatik. Enggak, Mas. Dunia bis beda. Persatuan kita satu sama lain beda. Asal mereka tahu gua nggak kayak gitu, habis sendiri mereka. Lihat aja. Emang lu pikir orang-orang di lapangan tuh bakal diem? Enggak. Udah pakai GoPay barisan malam. Oh, bagus lah. Buatan Mas militan ikhlas. Ntar ini Mas, gue tak risah aja ya, jujur aja Mas, itu habisnya sekitar hampir 20 buat 05 itu. Makanya gue lagi ada concern kayak gini. Bener, teman-teman gue yang pada prihatin sama gue, ngebantu gue kayak gini, nggak minta uang sepeser pun sama gue. Cuman kan tetap aja Mas, setiap mereka datang gue nyajiin, kan? Jadi kayak gini kan akhirnya jadi nambah apa ya? Karena ini enggak kayak bukan apa ya, kode moral pengusahanya enggak ada, kode moral pengusaha transportasinya enggak ada, etikanya juga enggak ada. Semua orang biasanya pengusaha transportasi kalau mereka bertikai satu sama lain itu selesai di jalan, ya kan? Selesai di jalan. Logikanya aja, kalau emang gua ngelakuin kejahatan sebesar itu 2,2 miliar kan bukan duit sedikit sih Mas. Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak pada saat itu Agustus langsung, oh ini Rian nyolong duit gua ngelapin 2,2 M bikin laporan polisi? Kan logika Mas, ya kan? Kenapa nggak pada saat itu? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus ada embel-embel jalur spanduk di belakang jalur Jakarta Wonogiri? Dan kenapa harus ngeblunder sampai sejauh itu? Gua anggap blunder karena itu semua fitnah. Mungkin dia pikir MTI ini perusahaan kecil, anak buangan mungkin kan, anak buangan ya gue. memang kecil, tapi orang-orang yang nyupport gue, yang ngedoain gue, insya Allah orang-orang besar semua termasuk kalian. Amin. Bagus sudah sendil. Bagus itu seneni. Dia curhat apa sih neng iki aku kaget aku iki. Wong wis takon mangkat liyane lho. Ora gelem. Ya karena itu aku yang nek telepon ya ora Mas. Berarti nek orang telepon kan burung-burung itu kan ngono. Jangan mau diajak kerja sama lagi sama. Lah ini kan akhirnya mereka jadi ini Mas. Jadi ngebunuh karir mereka sendiri bener. Dengan begini kan orang jadi malas kerja sama mereka. Gue yakin Mas. Gue bakal yakin banget. Kemarin aja ya Buyung apa segala macam orang udah pada banyak yang cerita Mas Rian kita tuh udah nebak Mas Rian bakal kayak gini, tapi nggak nyangka bakal sejauh ini gitu. Emang kenapa? Wah itu orang track recordnya segala macam bla bla bla. Entah, dia pernah buka usaha restoran juga begitu, dia pun rentalnya juga begitu. Banyak lah, tapi ya sudah lah. Nggak pengen ngomongin jeleknya apa. Gue cuma bahas yang sesuai sama gue aja yang gue. Bagus lagi gabut kemarin. Gue udah banyak masalah, kenapa sih anak itu masih nyariin gue, nambahin masalah gue aja. Gue tuh udah nganggep anak itu adil. Gak mungkin gak gue pikirin Mas. Gak mungkin juga gak gue suruh jalan bis lain buat jalan. Tapi gue tuh sama Bagus gak berani nyuruh Mas. Gue aja gak berani nyuruh karena gue tahu
tahu anak itu effortnya ke 05 tuh dari awal luar biasa. Makanya gue sifatnya gue nawarin. Kalau gue bikin surat perintah, contoh, Gus, lu jalan 07 sekarang, itu kan perintah, ya kan? Gue nggak lakuin hal itu. Gue ngomong, Gus, lu jalan yang lain dulu aja, biar tapi lat moko, biar apa namanya, biar lu ada pendapatan. Karena kita kurang supir di bisnis lain. Dia nggak mau, ya sudah. informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Berarti dari awal sebelumnya nggak tahu mas. Begitu ada mas, orang-orang di dunia gue itu paling nggak berani memperingatkan gue mas, karena sungkan. Ngerasa mas Rian lebih ini. Tapi begitu udah kayak gini, ntar banyak yang ngomong. Aku takon nyocok Udah klarifikasi di tukang bridging mas. Ya sudah. Dia lagi ABG kan tak tekani juga. Lu ngabeh. Enggak, bagus tuh effortnya luar biasa buat 05 mas. Makanya ketika dia mau bertahan di 05 kayak gitu, sabar. Gue juga musahin banget. Cuman kalau emang belum ada mau diapain? Kalau emang belum ada duitnya mau diapain? Utang gue soalnya udah banyak banget buat operasional dan lain-lain. Terus ngono bae. Banyak yang belum bayar semester diri. karo rapot. Gue suruh sabar, gue suruh jalan yang lain dulu. Gue pasti benerin kok. Sebelum akhir tahun Nataru kan waya rame. Gak mungkin bis mau gue biarin nongkrong. Pasti gue ada-adain. Walu Wijaya, halo mas, siap. Tapi sudah dibaca dari awal seperti ini. Tapi ya itu, gue nggak berani nyuruh bagus itu, karena gue tahu dia sayang banget sama 05. Makanya gue cuma nyaranin, Gus jalan yang lain dulu aja. Itu kan sifatnya saran. Assalamualaikum mas Jepang hadir, siap mas Johan. Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia secara transsektor mempertanyakan motif pengakuan Agus Raharjo Cuman kasihan aja bini gue jadi kepikiran jadi apa. Besok mas, besok Selasa insya Allah. Dapil Jawa Timur. Halo assalamualaikum mas. Terus ngapain hubungan darwetan? Ansari Baca itu. politik seharusnya jadi fokus publik, melainkan mencari kebenaran atas pengakuan Nah terus Tentu ada ruang politiknya dan ada kepentingan politiknya. kalau apa? Kalau tidak benar apa yang dinyatakan itu akan jauh lebih penting. Sebab meskipun itu punya kecenderungan politik yang perlu Lah kan semalam udah tak bilang tuh. Memang tujuannya aku kan udah bilang sama sampean semalam. Aku wis super lillah, wis super nang ngisor, wis gak duwe rasa apa-apa kecuali rasa ya iku sing duwe damai. Aku ya ora ngerti. Agus Raharjo dan pendidikan S1 jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Teknik Surabaya Jawa Timur. Ia melanjutkan studi S2 di Asosiasi Universitas Institut Manajemen Amerika Serikat. Kembali ke Indonesia, Agus menawari karir sebagai PNS di Bangladesh. Tahun 2006, Agus diangkat menjadi kepala pusat olahraga dengan pengadaan bahan desa. Di tahun 2010, Agus Raharjo menjabat sebagai kepala lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP. Setelah melalui seleksi ketat, Agus Raharjo dibuka beberapa tahap pendidikan formal. Terpilih menjadi ketua KPKRI periode 2015-2019. Selama kepemimpinannya, Agus Raharjo mempersebarkan kasus dengan korupsi, termasuk kasus ikan dan sosial. Dulu saja pokoknya sing pinter sapa ora sapa wis iku. Sebagai caleg DPD Dapil Jawa Timur 2024-2029. Agus Raharjo telah membuat akhirnya Firly Bahuri, Ketua DPP KPK, yang menjalankan tugas Sekretaris Menteri Pertanian Bisa karo Asida. Liyane itu Masalah itu wis tak bahas mbek sampean deh wong itu. Terus koyo ngono aku kan. mengikuti karena dia Ora terus masalah iki, masalah sing diwengi sing di sini. iso tenan calon iku wis. Wis tak enake. Ah, Terus juga Selasa konferensi pers. Terus kita juga sapa ya. Lah mangkat mas. Jadi kalau dok ya. Oke, Siapa? nomor loro. Gini ya. Gagal nih. Saya kan temen. Ora bisa gini. Ono masalah apa iki karo Gagal, Gat? iki gagal. Kaputar.
Iku rasa tapi teman terjadi ya itu kategori itu itu sebelah pun kita kok tinggi pokoknya bersebat tuh terus aku rekod tuh tangan pinter jadi ini lagi dominasi ya ya memang ngono track record deh. Terus Pasalnya, pertemuan ini berlangsung di tengah pengusutan kasus pembahasan Firly Bahuri. Senada, Ketua KPK dan Kapolri menyatakan kedua instansi membahas ini keras penegakan hukum. Namun, Wakil Ketua KPK periode 2012-2019, Saud Situmorang menduga pertemuan kedua pucuk pimpinan institut itu turut membahas kasus Firly Bahuri. Dia berharap KPK dan Polri dapat menghilangkan framing Sandra menyandra kasus hukum. Delok Rian Mahendra. Mas, Delok Rian Mahendra. orang ngono, Live ora masuk akal ya. yang bahas masalah kuwi wong lagi mlaku sesasi. Lek simpel-simpel iki takon jero gini. Bang, ya. Ngel-ngel wae lek biasa-biasa takon iki. Terus halo. Oh. Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap oleh KPK, Kemenkumham Edi Jariye akhirnya mengundurkan diri. Pihak istana mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran Itu diri lek wis Senin 4 Desember 2023. Edi Jariye mangkir pemeriksaan KPK dengan alasan sakit Kamis 7 Desember lalu. Di hari yang sama, seorang pihak swasta ditahan untuk kepentingan penyidikan atas kasus dugaan pemberian suap di Kementerian Hukum dan HAM. Edi Jariye diduga menerima suap 8 triliun rupiah untuk mengurus sengketa perusahaan Kementerian Pertahanan dan terkait pencalonan Ketua Persatuan Olahraga Tenis. Balik murah. Ayo bulan nanti kok sopo? Dokumennya dokumen orang ini mesti kembali ke mana? Jam piro kok konferensi pers selesai? Iki wis mandek kan omongane ndi? Wis mandek berarti wis gak ono bahane ya. Ya engko poin-poinnya terus dientek kan. Balik angkon. Ya gini guru tak gimana coba gini. Habis asar. Apa habis isa? Habis isa kan panjang. Enggak di. Aku tak tahu juga. Sampean ini Mas, di list aja ditulisin satu persatu omongan dia pas ini, pas apa namanya, pas konferensi pers kemarin. Terus ntar disangkal tapi kita nyangkalnya kan pakai bukti. Jadi biar dia malu sendiri Mas. Di situ dewe anggaran Pak. Udah gitu siapin laporan baliknya. Terus malam juga yang tak ceritain itu juga udah bilang mau nyiapin tim buat aku. Walaupun itu sendiri. Ini Mas, LP masalah aktenya benernya itu nggak usah. LP-nya masalah itu aja, satu laporan palsu, kedua pencemaran nama baik, ITE sama perdatanya aja langsung. Kan masalahnya udah ada, udah kebuka, jadi udah nggak perlu somasi lagi. Cuma itu. Ntar baru diselipkan masalah penggelapan akte itu. Kan akte dari awal di tangan dia, bisa-bisanya dia bilang aku nih enggak ini. Kan dari awal udah di tangan dia, kontrak kan juga jelas di situ. Udah ada tuh disebutkan Rian Mahendra sebagai direktur. Dia udah tahu hal itu dari awal, makanya blundernya banyak dia. Dengan kan the file 1 2 3 sing pertama iki normal, tapi iki jora. Enggak iso. Ini tetap angkone rubah. Aku percaya.
Ya intinya ini sih Pak, jenengan data pertama. Iki sing patokan, pengen jenengan ngubah lain-lain. Kan ini sadok dhewe terus kok lek aku ngubah carane gunakake anu angel lah Pak. Nganggo rumus yo angel. Aku nggak mau ini mas, Rumus nggak iso mau aku, nilaiin Pak. hati untuk dalam hal Orang ini ngajak apa, sampai ibu. kapanpun ibaratnya nggak bakal mau damai ya. Orang ini udah Orang jahat ngajak. sampai banyak korban soalnya. Aku semalam udah dipesenin sama temanku. Iya, aku semalam dipesenin sama temanku yang di sana. Biasa ya. Oke. Mas jangan sampai mau damai, tak siapin tim buat di polisian. Korbannya dia udah banyak soalnya. Kan normal sih. Iya. Iya, tersebut. Kapan? Ini lah. Lek Apalagi nih posisinya berdasarkan lek masih lagi bener-bener dijahatin orang. ya iso murat maret gitu. Oh. Maksudnya ongkong ini lho. Terus mbak balas ya? mencermati Indonesia dengan bijak dan kacamata kebangsaan. Terus malah peringati malah lagi. Selama ini Ongkone malah sisi. Iku lek tak delok aku, Pak. Iya. Iku aku. Mengembalikan itu itu kan target. Dan ya target juga kan. Mas, gua ya dipikir logika, sebulan trial 2 minggu udah ditarik. Kan berarti harusnya belum ada pembahasan tentang hal yang ke arah ke sana dong logis. Logis pembahasan kayak gitu kan 4 bulan 5 bulan ke depan baru logis tuh pembahasan kayak gitu. Karena ini Mas, kata-kata itu dia lontarin cuma buat nutupin motif sebenarnya. Motif sebenarnya apa sih? Ya itu yang tak tunjukin bukti chatnya sama-sama ya. Dasar penarikannya kan alasannya itu. Masalah dia pengen akuisisi 49%, sedangkan aku masih belum dapat semua nih hak aku. Alasan sebenarnya kan itu, cuman supaya mereka nggak malu aja mungkin mereka ngomong ke publik. Masalah, tapi kan itu buat aku blunder Mas. Sekarang kalau dibahas soal target apaan Mas, kan kita baru jalan sebulan Mas.